Shalom. Kenapa sih kita tuh harus mengasihi? Terlebih mengasihi Tuhan dan dan mengasihi sesama. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kalau tidak, buat apa Dia menebus dosa-dosa kita? Bukti ini cukup untuk menegaskan bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 19, yang berkata kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah, terus pertanyaannya lagi, kenapa Allah itu sangat mengasihi kita sehingga Ia mengutus anaknya tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menebus kita dari dosa? Karena kita itu berharga di mata Tuhan, seperti yang dikatakan di Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia aku mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, sesuatu yang berharga tidak akan dibuang begitu saja ya. Kayak contoh, kita punya perhiasan emas, masa tiba-tiba kita buang gitu aja sih ya. Atau kalau kita punya surat-surat berharga, masa itu akan kita biarkan hilang? Kan enggak kan? Karena sesuatu yang berharga itu akan dipertahankan sedemikian rupa sehingga jangan sampai hilang. Nah, Allah akan mempertahankan kita supaya kita tidak terhilang dengan jalan mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk memberikan teladan bagi kita, supaya kita tahu bagaimana kita harus hidup sekaligus menebus kita dari lumpur dosa. Inilah bentuk kasih Allah kepada manusia. Nah, karena kita ini adalah milik Allah dan telah merasakan kasih Allah, oleh sebab itu kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Atau dengan kata lain, kita Tuhan itu dengan seluruh hidup kita. Nah, terus gimana sih caranya kita itu mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan? Yaitu dengan cara menjadi pelaku firman. Nah, terus gimana supaya kita bisa menjadi pelaku firman? Yang pertama, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh dan meneladani Tuhan Yesus. Nah, di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Dan juga di 1 Petrus 4 ayat 1, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Yang kedua, setelah kita bertobat sungguh-sungguh dan
meneladani Tuhan Yesus, kita harus menjadi ciptaan yang baru. Maka itu di ayat 17 itu dikatakan, jadi siapa yang ada di Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Yang kita harus taat dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku mengikuti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Selain kita taat, kita juga harus membaca firman. Menaati Tuhan itu tidak mudah. Dibutuhkan perjuangan dan pimpinan Roh Kudus untuk kita hidup dipimpin Roh Kudus. Selain hal yang di atas yang sudah disebutkan tadi, kita juga harus memiliki keintiman dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan akan selalu merasa haus dan lapar akan kehadirannya, seperti rusa yang haus, yang merindukan air. Maka itu di Mazmur 63 ayat 2 dikatakan, ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang tandus tiada berair. Nah, terus kenapa sih kalau kita mengasihi Tuhan harus dilakukan dengan mengasihi sesama? Karena kita mendapatkan kasih Tuhan terlebih dahulu, kemudian kasih itu mengubah hati kita, dan kita membagikan kasih itu kepada orang lain, supaya mereka dapat juga merasakan kasih yang sama seperti yang kita rasakan. Nah, ini penerapannya itu ada di Matius 25 ayat 34 sampai 45. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau orang sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah satu seorang daripada yang hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Nah, maksudnya ini apa? Kalau kita itu melakukan hal kasih kepada sesama, asalkan motivasi kita benar, itu kita tuh juga melakukannya untuk Tuhan, ya. Nah, maka itu kita itu tidak mungkin dapat mengasihi Tuhan kalau kita itu tidak mengasihi sesama kita. Ya, karena yang kelihatan aja enggak dikasih, bagaimana mungkin kita dapat mengasihi yang tidak kelihatan? Seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seseorang kata, aku mengasihi Allah, membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan penerapannya kayak gimana? Itu ada di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan hal yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak menjadi pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu,
dan juga menanggung segala sesuatu. Sekarang ini kita breakdown gitu ya, beberapa dari definisi kasih itu. Yang pertama yaitu kasih itu sabar. Kita harus tetap mengasihi walaupun sesama kita itu menjengkelkan gitu loh ya. Kadang kan seringkali orang di sekitar kita itu menjengkelkan gitu loh. Kebanyakan malah orang tua kita, teman kita, malah itu orang-orang terdekat bagi kita. Maka itu kita harus ngabarin mereka, harus melatih mereka, kita harus mendoakan mereka supaya mereka itu berubah gitu ya. Yang kedua yaitu kasih itu murah hati, tetap memiliki hati untuk memberi walaupun tidak ada yang melihat atau yang mengetahui. Nah, di, di, di zaman sekarang ini, di eranya medsos ini ya, sangat banyak orang tuh melakukan penggalangan dana sehingga setiap mereka tuh menggalang dana pasti dijadikan konten. Kalau itu sebagai pertanggungjawaban untuk yang nyumbang sih gak ada masalah, tapi kalau itu sebagai ajang pamer diri ya itu yang malah salah. Maka itu kita harus ada yang melihat ataupun enggak, kita tuh harus tetap mengasihi orang tersebut dengan cara memberi orang itu. Yang selanjutnya, kasih itu tidak cemburu. Artinya pas itu tetap legowo ketika kehidupan orang lain seakan lebih baik daripada kita. Nah, seringkali kita tuh membanding-bandingkan kita dengan kehidupan orang lain ya, iri gitu ya. Nah, itu bukan kita mengasihi dia, tapi malah kita membenci dia. Maka itu kita jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain supaya kita tuh tidak membenci mereka yang hidupnya menurut kita lebih baik daripada kita. Yang selanjutnya tuh kasih tidak sombong, dan ini yang terakhir ya, karena yang lain itu sama aja ya, yaitu tidak membedakan orang lain. Semua orang dianggap sama kata, apapun status sosial dan latar belakangnya. Nah, seringkali kita tuh menempatkan orang-orang yang menurut kita tuh baik, orang yang lebih kaya di barisan terdepan, di barisan yang benar-benar itu kelihatan semua gitu loh. Dan juga kecenderungan kita untuk menaruh orang yang tidak baik itu di belakang, baik tidak baik secara moral ataupun mereka itu tidak baik secara ekonomi. Seringkali kayak gitu, itu bukan bentuk kasih. Tapi kalau kita bentuk kasih, semua orang tuh didudukan sama kata. Itu seperti ada politikus berkata, ya kalau presiden ketemu tukang beca, ya pasti ketemunya tetap harus di bawah, nggak boleh tukang becaknya itu harus ke atas. Nah, jadi kita tuh ngasih karena kita itu
dikasih Tuhan. Kenapa Tuhan mengasihi kita? Karena kita tuh berharga di mata Tuhan. Dan juga kita juga selain harus mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama. Kenapa? Nah, kalau yang kelihatan aja nggak kita kasih, gimana kita mengasihi yang tidak kelihatan? See you and God bless you.